kita umpamanya ini parang besar, Betul. udah kita udah kita belah, Nggak bisa belah. langsung kita tempah. Betul. Nah, Terus? kalau parang kecil kita belah, Nah, dipanaskan. dipanaskan. Terus dikesinikan. Nah, ini kan dipukul, dibelah. Kenapa sih Pak harus dipukul Pak? Kenapa dipukul dia? Itu dari 9 pengrajin ini gitu ya Pak, yang aktif mungkin ada 5, meminta mahasiswa untuk penelitian ini bagaimana pengaruh kekerasannya, kemudian kekuatannya dari yang bahan awal yang belum dipanaskan. Semoga UTS sukses, tambah sukses lagi. Amin. Nanti masyarakat juga nambah Iya. maju ya, kita sama-sama. Nah, kalau pernah ini nggak melakukan apa namanya perlombaan gitu, misalnya lomba parang, ada Pernah, nggak? pernah Ada dulu. Di mana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Hairul Hudayah, Rektor UTS di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada kesempatan episode kali ini, saya berada di Batu Alang, ya, di sebuah tempat yang di sini Batu Alang ini terkenal dengan parangnya, ya. Saya di sini bersama seorang tokoh Batu Alang. Beliau namanya adalah Pak Haji Sidik. Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik ya Pak Haji Sidik. Terima kasih nih waktunya. Maaf Ya. ngeganggu sebentar ini. Ya, enggak apa-apa. Jadi teman-teman semua, Batu Alang ini bersama dengan desa yang lainnya itu banyak menghasilkan produk olahan dari besi, ya. Bisa ada parang, ada cangkul, ada apapun gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sengaja datang silaturahmi sama beliau, ingin tahu cerita tentang industri yang bisa menjadi satu simbol ya dari berkembangnya satu teknologi. Kalau zaman dulu di mana ditemukan adanya suatu olahan dari besi, itu merupakan satu tanda sejarah baru dengan teknologi yang baru. Pak Sidik, Bapak usia berapa sekarang? 49. 49 tahun ya, dan Masuk memang masuk 50. sehari-hari ini Pak, apa namanya, Ya. memang buat parang atau apa? Memang setiap hari buat bikin barang aja kegiatan. Gitu. Biasanya ada sampai berapa tuh? Banyak kayaknya saya lihat tadi ya. Tergantung itu Pak, enak badan biasanya ya. Kadang-kadang yang kita bikin Oh, ada yang bikin sendiri ya Pak ya? ada yang bikin Kalau yang sendiri. di sini tuh ada yang perbaiki. perbaiki ya Pak ya? Ya. Oh, parang-parang. Dari mana, masyarakat sekitar sini atau dari jauh-jauh juga itu Pak? Ya tergantung dari jauh dari dekat. Sering Ya, datang ke sini sering, ya? sering. Wah, Haji Sidik ya? Ya. Karena terkenal. Ini ada orang Lawin, contohnya Kecamatan Ropang. Dari Ada. Ropang datang ke sini ya? Kecamatan Ropang ada. Eh. Terus dari mana tadi yang itu? Sampai Bima, Dompu. Bima Dompu datang ke sini. Ya. Berarti udah terkenal banget ya, Pak Sidik? Alhamdulillah. Nih, Pak Haji, saya pengen tanya dulu, sebenarnya dulu itu gimana sih cerita-cerita dari kakek-kakek kita, mungkin orang-orang tua dulu kita, sebenarnya memang usaha ini tuh turun-temurun atau gimana tuh dulu di awal-awalnya? Memang kalau kita itu turun-menurun. Kakek saya dari ibu, dia bikin ini tuh, pandai besi juga. Ya, Terus kakek dari ayah juga pandai besi. berarti Makanya sebelum Indonesia merdeka tuh udah dulu di sini. Memang Batu Alang atau di mana tempatnya? Keloa pertama. Oh, daerah Keloa mana itu pertama. Pak? Cuma kita pindahan Batu Alang dari Keloa. Keloa ini Talwa ya? Talwa. Iya, Talwa ya. Desa Leseng sih, Desa sama Leseng. sih. Cuma kita pindah dusun. Oh, jadi awalnya itu di sana Di ya? Keloa Pak? kita. Talwa itu Keloa, ya. ya. Oh, gitu. Asal pertama ya. Dulu pakai, kalau sekarang kan udah pakai blower ya Pak Pakai ya? ini. Dulu pakai anu, pompa ya Pak Pompa. ya? Airnya ya? Ya. Untuk apa namanya, untuk udaranya ya? Untuk udara. Oh gitu. Terus jadi dari zaman dulu banget ditularkan ke Bapak gitu ya? Ya. Bapak berarti udah belajar dari orang tua? Nah, orang tua. Memang kita turun-menurun. Turun-menurun ya Ya. Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah haji ya? Alhamdulillah. Dari hasil parang ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak, kalau Bapak sendiri biasanya sering buat gitu ya? Jenis parang atau jenis apa?
Itu juga kita buat alat tani, Pak. Oh, Ada alat lebih tani dari juga. itu. Misalnya kayak mana tadi Pak? Coba Ini dilihat. kayak ini parang bekas ini, Oh, ini yang parang, mohon maaf, diperbaiki. kita lihat. Ini parangnya tuh. Ya. Ini yang mau diperbaiki karena Ya. ada coak sedikit di sini ya Pak. Ini batik namanya untuk Apa namanya Pak? Batik. Batik. Ya, batik. Oh, Ya. ini batik. Untuk bersihkan ladang, pamannya. Oh iya. Untuk membersihkan ladang-ladang. Pokoknya ya. untuk petani lah. Ah, ah. Ah, ini untuk buat pematang ini. Oh, gali. untuk bikin menggali-gali tanah Ya, ya, untuk ya, pematang. perbaiki. Tadi saya lihat juga ada apa semacam alat itu untuk Oh, ini pertambangan atau untuk tambang ini mungkin bisa gali sumur juga gali ini. sumur, Nah, bisa. ininya cipkan gitu. Ya, Pak, dirancipkan. gitu. Nah. Nah, terus Bapak apa namanya dalam sehari-hari ini biasanya lebih banyak membuat sendiri atau memperbaiki punya orang? Lebih banyak perbaiki daripada membuat. Gitu. Ya. Dulu pada saat orang tua, sekarang masih ada orang tuanya? Sudah meninggal, Sudah tinggal meninggal. ibu. Tinggal ibu. Ya. Beliau mewariskan ini berarti atau ini punya Bapak sendiri dari awal? Oh, ini punya sendiri. Soalnya yang diwariskan ada kakak saya juga Iya. sama dengan saya. Ini ada pekerjaan. berapa orang Pak yang Di ini? sini ya ada yang 9 9 mungkin. dan terus bertahan Cuma ya, Pak? yang aktif itu berapa 5 yang. Lima yang Kadang-kadang yang lain bisa berhenti. Cuma kita tetap setiap hari. Terus ya setiap hari ya Pak ya. terus. Alhamdulillah. Ya, Jadi alhamdulillah. pesanan dari mana-mana aja berarti kan? Ya, Bapak juga melakukan pemesanan di internet atau di ada. apa? Enggak ya? Biasa aja. Mereka datang sendiri sini Langsung ya? pesan sendiri. Tiap hari ada itu Pak? Tiap hari. Bapak sampai hari apa kerja biasanya? Dari jam berapa sampai jam berapa biasa? Kita kerja itu enggak tentu Pak, malam kita masih ya apa? Ke sawah, Oh, umpamanya sering ke sawah juga ya? Pulang dari sawah, umpamanya. Oh gitu. Iya iya iya. Terus keahliannya berasal dari bukan otodidak ya? Bapak sendiri tadi katanya pendidikan sampai SD. tingkat SD, tapi bisa mengolah itu dari pengalaman-pengalaman ya Pak ya? Alhamdulillah. Dari Kita pengalaman belajar dari orang tua. ya? Diajarin sama Bapak gitu ya? Ya. Oh, ilmunya dari orang tua dan kemudian Terus dari diajarin. teman-teman, dari Iya. orang-orang pintar Iya, kita belajar iya, iya. ya. Alhamdulillah. Artinya belajar kan ini ilmu metal gitu ya Pak ya? Ya. Nah, teman-teman bersama kita juga nanti hadir di sini dosen kita dari FTLM Fakultas Teknologi Ya. Lingkungan Mineral. Nanti kita diskusi nih mengenai permetalan ini. Ya. Pak, kalau besinya sendiri besi apa Bapak gunakan itu? Dari apa? Dari per Mobil. mobil, per trek, pokoknya per. Itu bagus. Itu bagus ya. Ya. Jenis Ya, besi jenisnya itu ya. itu bagus. Karena kualitasnya. itu Kualitasnya. Memang keras, tapi kan kita cari mutunya. Nah, Tapi kan Bapak tahu ini kan setelah panas terus kemudian ditempa oleh palu-palu itu ya Pak ya? ya. Cerita dong Pak kalau Bapak mau buat sebuah parang kayak gini misalnya, pertamanya ngapain aja tuh Pak? Pertamanya dari per itu dibakar langsung. Dibakar. Umpamanya kayak gini Pak. Gitu. Ah, coba. Karena Kayak gini ya. itu kan pernya. Nah, ini pernya. Nah, Kayak terus gini. Ya. Macam-macam per ini nah. oh Macam-macam iya. ini Per dari bekas ini mobil. ya, Pak? Ya, dari per bekas. Nah, terus Kita kan masuk. ah, Masuk ke dalam api, kita panaskan. Kasih Terus? bagus panasnya. ya. Terus selesai itu kalau tergantung orang pesan, umpamanya mau yang besar, Oh, enggak iya. dibelah. Oh, gitu. Kalau yang kecil dibelah, bagaimana besarnya yang pesan. Betul. Ah. Terus? Selesai itu kita umpamanya ini parang besar, Betul. enggak kita Nah, enggak kita belah, Nggak bisa belah. langsung kita tempah. betul. Nah, Terus kalau parang kecil kita belah, nah, dipanaskan. dipanaskan. Terus dikesinikan. Nah, ini kan dipukul, dibelah. Kenapa sih Pak harus dipukul Pak? Kenapa dipukul dia? Supaya apa? Enggak, itu kan kita bikin modelnya, bentuknya. Oh, modelnya supaya sama. Kalau enggak bentuknya. kita pukul, Nah. umpamanya gitu langsung kita kerjakan pakai gerinda, kan banyak bahan habis. Oh gitu. Gitu. Bahannya bisa habis. Umpamanya ya? gini Pak, Ah, ini parang ini sebesar ini Ya. kita belah dua. ya sebesar ini. Ah, kalau langsung kita gerinda, umpamanya itu enggak bisa besar. Ini kan kalau kita pukul Ah. bisa besar dua. Gitu. Bisa Nah, dapat dua. berarti gitu kita ya? ngirit Ngirit anunya bahan bahannya. juga ya. Dan juga Gitu. mungkin ada kekuatan yang Ah. tersendiri Pak. Ya. Jadi lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Oh
Soalnya kita kasih padat juga. Kasih padat ya. Nah, Iya, gitu. iya. Dan jadi tajam juga itu ya. Ya. Oh gitu. Kalau bagian ini dengan bagian ini Pak beda nggak? Maksud saya nanti supaya sebelah sini untuk tajamnya gitu. Untuk tajam. Beda. Memang beda. Oh gitu. Kalau sudah kita selesai nanti kita taruh apinya memang beda. Oke. Beda. Kalau ini Pak, ini kan batasnya ini kita taruh baja. Iya. Yang atasnya enggak. Oh bajanya Kalau semua baja itu patah Pak. Oh gitu. Jadi bajanya Ya. dari sini. Ini bekas besar bajanya ini kayak gini Pak. Iya. Nah. Bajanya sebesar ini saja. Kecil dia kita taruh. Kita taruh gitu. besar. Nah. Maksudnya ditambahin atau gimana? Kan Ditambahin. Oh ditambahin. Kalau enggak kita tambahin enggak bisa. Oh ditambahnya Nggak bisa tanya. pakai apa? Pakai Itu pakai api terus kita taruh dalam air. Oh bajanya justru ngebentuk dari situ ya Pak? Kita bentuk di situ. Oh. Nanti kita pakai air, kita siram aja supaya dingin aja, gitu. supaya dia kuat. Oh. Tapi di makanya situ ada kita tambahnya. bentuk. Dibentuknya di Kalau memang salah di situ, salah di situ. Oh iya. Nah, ini tempatnya. Oh berarti Bapak ini sebenarnya ilmunya ilmu mentalnya luar Ya, biasa nih. memang gitu, memang di situ. Luar biasa. Kalau memang itu sebelum jadi Nah. harus sudah kita kasih jadi dulu. Pak, saya tuh kagumnya apa coba? Bapak kan dari pendidikan sampai SD gitu ya. SD. Tapi mungkin ini sarjana aja belum tahu tuh kalau membuat kayak gini. Ya, Kita ingin tanya ini sama salah satu dosen kita Pak dengan Ibu Fauzi. Teknik metalurgi, Mbak Fauzi Widiawati. Apa kabar Mbak? Bapak. Terima kasih udah bersama-sama di kita. Mbak Fauzi sebagai dosen teknik metalurgi ini, Saya. apa yang Mbak Fauzi lihat dengan keahlian beliau nih, Pak Haji Sidik, Ya. yang punya ilmu terkait dengan metalurgi? Metalurgi. Iya Pak, terima kasih. Mungkin beberapa waktu lalu dulu kita pernah main ke sini juga, kunjungan lapangan lah dari mahasiswa untuk tahu bagaimana sih mekanismenya teori metalurgi kita bawa aplikasi ke lapangan gitu. Jadi kalau dari cerita bapaknya dulu caranya ditiup gitu ya Pak, itu untuk peapiannya. Ya. Terus kemudian sekarang makin kesini teknologinya sudah menggunakan blower, kemudian pemanasan. Ya betul sih tadi ilmunya secara ilmu itu masuk ke teknik material gitu. Mulai dari pemanasan itu namanya proses pemanasan, di mana tadi Bapak bilang harus diapi dulu, itu memang Apa dengan namanya adanya pemanasan itu kan otomatis secara atomiknya dia memuai ya, jadi lebih mudah dibentuk gitu. Jadi pada saat mudah dibentuk itu namanya penempaan. Di sini itu dengan batu-batu namanya penempaan. Tadi Bapaknya bilang dipadatkan, ya betul Pak. Secara struktur, mikrostrukturnya atom-atom itu akan memadat gitu. Mikrostrukturnya memadat, kemudian akan menjadi keras gitu. Kalau sudah dipanaskan, dipipihkan gitu ya Pak ya, dipipihkan sehingga bagian yang tajam dan bagian yang tebalnya kemudian diapikan lagi, ditajamkan lagi, dan kemudian namanya di-quenching Pak. Itu secara teori itu namanya di-quenching, ya? dimasukkan ke api, di mana yang dimasukin api itu hanya satu garis gitu ya Pak ya, satu garis tipis. Kenapa nggak semuanya? Tadi Bapak bilang kalau kita masukin semuanya patah gitu ya Pak ya. Itu namanya getas gitu secara teori. Iya. Namanya, Mbak Fauzi, sebelum ya, Pak. ke sana, saya pengen tanya dulu Mbak Fauzi sempat meneliti atau apa? Ya, beberapa waktu lalu di tempat salah satu dari 9 pengrajin ini gitu ya Pak, yang aktif mungkin ada 5, meminta mahasiswa untuk penelitian ini bagaimana pengaruh kekerasannya, kemudian kekuatannya dari yang bahan awal yang belum dipanaskan, kemudian dipanaskan tapi belum di-quenching, belum dicelupin, dan yang sudah dicelupin gitu Pak. Apa pengaruhnya terhadap kekerasan? Gimana hasil temuannya gimana dulu? Dari hasil penemuan itu kan kita mengujinya uji keras, kemudian uji impact. Kenapa uji impact? Kenapa nggak uji tarik gitu kan? Uji impact itu kan pengujian yang dibebankan secara tiba-tiba gitu Pak. Sesuai dengan aplikasinya, parang ini kan secara tiba-tiba gitu dibebankan. Nah, dari hasilnya sih ada pengaruh dari bahan awal atau raw material ini kemudian dipanaskan, mengalami penurunan kekerasannya. Karena apa? Dengan dipanaskan, dia akan melunak dari sifatnya. Tetapi setelah di-quenching, setelah didinginkan secara tiba-tiba, otomatis kan dia sudah tidak bisa bergerak lagi atom-atom itu. Sehingga tiba-tiba keras dan kekerasannya sangat meningkat gitu dari hasil yang sudah di-quenching itu. Itu kekerasannya Pak dan uji impact-nya. Nanti saya nanya lagi. Boleh Pak. Saruji. Ya. Assalamualaikum Pak Saruji.
Pak Saruji ya? Ya. Oke. Pak Saruji tadi saya lihat kan yang bagian ininya ya? Ya. Bagian apa namanya? Bagian apa itu namanya, Pak? Mukul. Bagian pukul ya? Kok bisa berirama gitu ya? Jadi ketika ini terus kemudian belajar juga ya? Ya, Coba cerita dong, Pak. belajar dulu. Coba, karena itu susah katanya. Gimana cara Bapak belajar? Memang kalau waktu permulaan itu susah sih, Pak. Tapi Bapak Itu udah lama proses ya? lama itu. Oh, Makanya bertahun-tahun masyarakat ya? itu banyak sih yang itu. Kelihatannya mudah, padahal sebenarnya itu susah ya, mudah Pak? kita lihat. Kelihatannya ya, padahal itu sebenarnya sulit ya. Ya sulit. Karena kan membuat sesuatu yang sangat lurus gitu ya, itu susah. Nah, coba. Ini di tempat bagaimana Ya. ke kanan, dari ke Oh. depan ke belakang. Ya. Itu Jadi ada cara pukulan. ada cara pukulan. Ya. Jadi Bapak yang ngasih umpan terus dipukulnya Ya. gitu ya. Berdua ya, Gitu, Pak ya. Saruji ya. Seirama. Harus serima ya. Terkadang 3 orang itu yang pukul. Oh, yang mukulnya 3 orang. Ya, Bapak sendiri satu tim berarti ya dengan Pak Haji ya. saya. Ada berapa orang Pak yang di sini Pak Sidi Haji? Ya, kadang berempat, Kadang berempat, berlima ya? sekarang berempat. Berempat sekarang. Alhamdulillah. Berlima. Alhamdulillah. Ini dengan begini alhamdulillah bisa menghidupi keluarga gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Saruji berapa putranya? Hah? Ada berapa anaknya? 2 Anaknya 2 gitu ya. laki. Sehari-hari di sini. Ya, tiap hari Ya, sini. Kalau ini Pak Saruji, kan di Batu Alang ini sekarang udah ada UTS. Saya. Nah, gimana masyarakat Batu Alang menyambut adanya UTS ini Pak Saruji? Alhamdulillah gembira sih semua ting. Ya, ada penambahan ini nggak apa namanya, misalnya peningkatan ekonomi gitu Alhamdulillah. dari masyarakat. Saya. Jadi banyak yang punya kos-kosan mungkin ya. Ya. Pak Saruji nggak punya kos-kosan? belum punya. Malam saya itu kan orang kampung sebelah sana, Dari Talwa? Talwa sana. Rasa kelahiran saya itu. Oh, asli Nah, orang dia sana. sendiri di sana. Oh gitu, iya. Keluarganya Pak Ya. Haji Sidik ya? Oh gitu. Semua Ya, keluarga alhamdulillah. sini. Ya, tapi dari Talwa juga ada banyak pegawai-pegawainya di UTS itu. Ya, Pak Irwandi, siapa teman-teman dari Talwa itu. Oke, makasih ya Pak. Ya. Saruji. Pak, dengan siapa Pak? Bapak Supian. Bapak Supian. Iya. Satu grup nih sama Pak Haji nih. Iya, satu grup. Alhamdulillah. Terus maju terus ya, berarti banyak order ya ke sini, Pak Iya, Haji ya? alhamdulillah. Oh, luar biasa. Bapak asli orang Batu Alang di sini. Asli orang Batu Alang. Di mana rumahnya? Itu Oh, di sebelah sana. Dekat sini. Ada usaha? ya ada si ibu dagang-dagang kecil sih. Dagang-dagang kecil apa? Iya. Dagang apa, Pak? Ikan itu pelcing, Oh, bakulan. makanan. Iya, bakulan. Banyak anak UTS yang sering beli situ. Banyak, Banyak ya? banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi berkembang ya sekarang ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Ya. Bapak punya harapan nggak buat UTS? Ya, Ada harapan buat UTS? ada. Apa harapannya? Ya, Mungkin semoga UTS sukses, tambah sukses lagi. amin. Nanti masyarakat juga nambah Iya. maju ya, kita sama-sama. Nah, kalau ya, oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Nah, Pak Haji, sekarang kan dengan adanya UTS di sini nih, ada banyak mahasiswa dari luar daerah, dari Sumbawa, dari NTB, dari Bima, Dompu. Itu kemudian apa yang Pak Haji rasakan bersama warga di sini dengan kehadiran itu? Memang saya salut, saya syukur. Enak, rame. Luar biasa UTS. Masyarakat juga Alhamdulillah. terbantu ya? Banyak ya. Ya. Mungkin usaha-usaha yang Ya. kemudian bisa maju gitu ya. Bisa maju. di sini, Pak Haji. Lebih maju. Lebih maju. Iya, daripada yang tahun kemarin. Iya. Alhamdulillah. Pak Haji, apa yang kira-kira Pak Haji harapkan atau UTS bisa bantu untuk supaya Pak Haji nambah maju lagi gitu? Kira-kira apa Pak Haji? Pemasarannya kah? Atau apanya menurut Pak Haji? Atau teknologinya? Atau apa? Supaya kita bisa membantu nih dari keilmuan-keilmuan yang ada tadi, dari metalurgi misalnya. Ada ide nggak Pak Haji? Ada sih. Ya apa coba kira-kira ide? Apa ya? Kalau misalnya pemasaran Pak Haji, Ya. Pak Haji masih butuh nggak misalkan produknya dipasarkan keluar? Iya, masih bisa. Masih butuh ya? Masih. Kalau dari teknologi memang sudah seperti ini aja, Ya. konvensional ya, maksudnya pakai blower, pakai apa gitu ya, buat parang. Pakai gerinda, alhamdulillah bisa. Memang itu sangat kita butuh itu. Oh, gerinda.
pernah ini nggak melakukan apa namanya perlombaan gitu, misalnya lomba parang, ada Pernah, nggak? Ada pernah dulu. Di mana itu Pak Haji? Di sini. Di Talwa. Di sini, di kampung ini dulu. Di kampung ini? 2002 ya, kalau nggak salah. 2002 dua kali, Iya. ya 2 kali. Kan langsung dari pusat ya kemarin. Oh gitu. Jadi gimana lombanya itu? Lomba apa? Lomba. Memang untuk pengrajin sih, Ah. tapi nanti lihat hasilnya nanti. Nah, Oh gitu. Ada jurinya nanti gitu kita ya. kasih hadiah gitu. Oh gitu. Bagus juga nanti UTS ngadain itu ya, lomba parang gitu nanti UTS yang menyelenggarakan, para pengrajin mungkin bisa di ini supaya bisa Ya. nanti kasih hadiah gitu ya untuk siapa juaranya gitu. Memang kemarin itu 2002 kalau nggak salah, namun saya lupa itu Pak. Nah, Kita empat bengkel yang saya 4 bengkel. ini satu, terus yang sana satu, di 4. Kalau Sesumbawa ini ada berapa sih sebenarnya? Itu banyak. Banyak juga ya. Cuma di sini pusatnya tuh kan. Iya, di Batu Alang ini ya. Soalnya orang-orang itu dari mana-mana itu tetap lari ke sini Pak. Oh gitu. Nah, tetap lari Karena ke sini. mungkin kualitasnya ya Pak Haji ya. Ya, alhamdulillah kita udah tahu. Nah, Kalau gitu. menurut Pak Haji, kalau kita ngadain kompetisi itu bagus nggak Pak Haji? Nanti misalnya UTS bikin lomba, Iya. parang-parang, kira-kira banyak yang ikut nggak tuh kira-kira? Mungkin banyak sih. Mungkin banyak ya. Iya. Ya. Nanti bisa Iya. kasih tahu. Iya, iya. Ada banyak, ada 20-an kira-kira para pengrajin di Sumbawa ini. Lebih? Lebih. Lebih ya? Lebih. Mungkin di Keloa itu banyak ya. Lebih banyak Keloa daripada kita. Oh, Talwa lebih banyak. Soalnya kita dari Keloa. Iya, jadi pusatnya di Talwa, terus Ya. kemudian ke sini ya. Kita pindahan. Iya, iya, iya. Ini mungkin dari zaman dulu-dulu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Iya mungkin, malu kita nggak tahu kesananya nih Pak. Ah. Cuma yang kita tahu Ya. dari nenek saya, Ah. kan dulu masih kecil saya masih SD, Iya. diajarkan. Saya lihat dari atas bagaimana caranya, saya penasaran. Saya lihat besinya yang ada yang bengkok, yang gini. Oh bagaimana? Saya lihat itu sambil saya Iya, iya. saya pikir terus. Aha. Ya, Luar pingin belajar. Yang belajar Dan ya. Itu belajar hati-hati. Dari gitu. nenek Oh. apa dari kakek itu? Nenek yang ngajarin? Ya, nenek kan, terus abah saya, orang tua. Nah, kakek itu nih, Iya. kakek tetap ajak saya. Saya ini mompa. Oh, mumpanya. Nah, mompa dari SD. Saya lihat, saya penasaran Pak. Tapi saya nggak lanjut sekolah gitu. Nah, langsung saya belajar. Memang lama prosesnya. Bisa. Sampai kayak gini ya, Nah, bisa memang sampai ahli lama. gini. Kita bertahun-tahun belajar Pak. Dan alhamdulillah kemarin dari hasil penjualan ini bisa jadi haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti artinya memang ini pekerjaan yang bagus ya, Ya, banyak alhamdulillah, Pak. dipenuhi ya. Ya, memang murni dia. Alhamdulillah. Hasil keringat. Benar-benar berkeringat karena memang Iya, panas ini. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji, insya Allah nanti kami mungkin dari kampus kita akan buat satu perlombaan gitu ya, biar semarak gitu karena memang ini kalau dulu itu ya berkembangnya suatu zaman Ya. itu ditandai dengan adanya peralatan-peralatan yang terbuat dari besi ini Ya. gitu ya. Dan ini masih kita lestarikan di sini ya, Ya. menjadi suatu budaya. Memang ini Pak, memang sangat-sangat betul dibutuhkan ini. Ya, makanya saya bilang sama anak lanjutkan. Ini barang ini sangat membutuh. Ya. Bahkan- Dapur untuk dapur, ladang, sawah. Iya. Yang penting jangan lewat dari itu. Iya, karena kan bisa digunakan untuk hal yang nggak bagus juga ya. Iya. Baik, Pak Haji, terima kasih banyak ya. Mbak Fauzi, Saya Pak. tadi kan dijelaskan ya bahwa ini menjadi turun-temurun ya dari ini. Tapi mungkin apa yang menurut Mbak Fauzi, sentuhan-sentuhan dari kita seorang akademisi, kemudian untuk meningkatkan apakah kesejahteraannya, mungkin juga apakah kesehatan ya dalam bekerja atau keselamatan dan lain-lain, gimana menurut Mbak Fauzi? Baik Pak, iya kalau dilihat dari mekanismenya dan yang Bapak sampaikan tadi memang mungkin kalau teknologinya menurut mereka ini sudah paling benar karena sudah Ya. turun-temurun gitu ya Ya, Pak. Jadi kalau memang teknologinya pun menurut saya tidak ada yang menyimpang atau tidak ada yang harus dilebihkan lagi gitu. Karena tadi secara bahan menggunakan pegas daun kan itu sudah menggunakan paling ekonomis ya Pak ya. Kemudian arangnya menggunakan arang jati itu sudah sortiran juga gitu. Dan itu yang terbaik menurut para pandai besi istilahnya.
Paling nanti untuk pemasaran, memang pemasaran itu agak kurang ya kalau di sini, karena kalau di e-commerce juga nggak bisa masuk gitu. Iya, kalau pandai besi. Saya baru tahu itu. Ternyata Iya. kalau mau masukin ke Shopee, Parang, Iya. Golok itu udah nggak ada Itu ya? udah nggak bisa Nggak karena boleh ya, hitungannya karena kan termasuk tajam gitu ya Pak ya. senjata tajam ya, Mungkin bahasanya kita bisa ganti dengan pisau kah, atau dengan media cara berjualan yang lain begitu dari pemerintah atau bagaimana. Sebenarnya di Sumbawa kan masih sangat butuh ya kehidupan untuk menggunakan Parang parang ini ya, ini seperti gitu. itu. Kehidupannya sangat luas tadi Bapak bilang, dan masih banyak lahan yang bisa menggunakan ini gitu. Pemasarannya kita perluas lagi. Kemudian sebenarnya kompetisi yang tadi dibilang bukan hanya sekedar kompetisi sebenarnya, tapi mempererat persaudaraan lagi gitu. Dari pengrajin kita mungkin, saya tahu di Alas juga ada ya Pak ya, ada di Alas juga ada, dengan kita mungkin membuat kompetisi pembuatan parang hingga kualitas parang kita lihat, kita lestarikan lagi yang dulu 2002 terakhir mungkin ya Pak, kita bisa adakan lagi, itu lebih bagus lagi sih, mempererat silaturahmi juga gitu. Iya. Makasih banyak Pak Fauzi Sama-sama, atas Pak. insight-insight nih. Sama-sama. Baik teman-teman semua, itulah bincang-bincang rektor edisi kali ini menghadirkan Pak Haji Sidik dan juga Bapak-Bapak dan salah satu dosen kita di Teknik Metalurgi. Kita di Universitas Teknologi Sumbawa sangat senang juga Pak Sidik kehadiran kita jika sudah membawa dampak ya kepada masyarakat, dan insya Allah kami ingin terus berkontribusi juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan daripada warga di sini. Misalnya dengan nanti mungkin kami punya teknologi-teknologi yang bisa membantu Bapak menjadi lebih baik lagi proses produksinya, mungkin untuk kesehatannya, karena secara tidak langsung sebenarnya kan ini arang bisa berbahaya juga, pembakaran bagi kesehatan ya. Sehingga nanti termasuk adanya kompetisi tadi disampaikan oleh Pak Sidik dan juga Bu Fauzi. Insya Allah UTS akan terus kontribusi kepada masyarakat. Tempat di mana ia berada itulah yang disebut dengan kampus UTS yang membumi dan juga mendunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.